Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai penelitian di bidang pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Elza Regita Cahyani dengan NIM akhir 003. Yang kedua, Nabila Salma dengan NIM akhir 019. Yang ketiga, Dwi Irmayanti dengan NIM akhir 050. Dan yang keempat, Dimas Ahmad Ardiansyah dengan NIM akhir 052. Adapun submateri yang akan kami bahas, yakni yang pertama, pengertian penelitian secara umum dan khusus, meliputi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian pengembangan. Submateri yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Submateri yang ketiga, macam dan perbedaan penelitian dari beberapa aspek. Submateri yang keempat, manfaat penelitian. Submateri yang kelima, aktivitas penelitian, meliputi syarat metode ilmiah dan tahapan metode ilmiah. Submateri yang keenam, yakni masalah dalam penelitian, meliputi pengertian masalah, jenis masalah dalam penelitian, syarat masalah penelitian, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan syarat pertanyaan penelitian beserta dengan contoh-contohnya. Adapun submateri yang pertama, yakni pengertian penelitian. Penelitian disebut juga riset, yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, research, yang merupakan gabungan dari kata re, yang artinya kembali, dan to search, yang artinya mencari. Dengan demikian, research dapat diartikan pencarian kembali atau upaya untuk menemukan sesuatu dalam konteks ilmu pengetahuan atau sosial dengan melakukan penelitian secara ilmiah untuk menguji kebenarannya. Dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian, karya S. Margono pada tahun 2000, halaman 1, penelitian merupakan seluruh kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta maupun prinsip yang baru dengan tujuan mendapatkan, meningkatkan, serta memperluas pengetahuan dan teknologi. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni tujuan ilmiah dan tujuan praktis, di mana tujuan ilmiah digunakan untuk menambah pengetahuan dengan meningkatkan ilmu pengetahuan melalui prinsip atau teori yang ada. Namun, pengetahuan yang diperoleh tidak dapat secara langsung untuk diterapkan. Tujuan yang kedua, yakni tujuan praktis, di mana tujuan praktis dimaksudkan untuk mencari dan memperoleh pengetahuan yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui pengertian penelitian secara garis besarnya, maka berikut ini merupakan pengertian penelitian kualitatif, kuantitatif, dan pengembangan beserta tujuannya secara khusus dan umum. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif secara khusus yaitu penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analitik. Sedangkan secara umum penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti sebagai alat atau instrumen kuncinya. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan serta menggambarkan dan menjelaskan. Yang kedua, pengertian penelitian kuantitatif. Secara khusus yaitu penelitian yang lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris. Sedangkan secara umum penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel, mengukuhkan fakta-fakta, dan menguji teori. Yang ketiga, pengertian penelitian pengembangan. Secara khusus yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan dan menguji keefektifan produk tertentu. Penelitian pengembangan secara umum menurut Bock and Gill pada tahun 1988 yaitu penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan validasi produk-produk pendidikan dengan tujuan
untuk menghasilkan suatu produk tertentu seperti prototipe, desain, materi pembelajaran, media, strategi, alat evaluasi pendidikan dalam pembelajaran, serta berfokus pada efektivitas, inovasi, efisiensi, produktivitas dengan mengedepankan pemecahan masalah. Materi yang ketiga yaitu macam dan perbedaan penelitian dari beberapa aspek. Kita akan membahas tentang macam penelitian dan juga contohnya. Penelitian yang pertama yaitu macam dari penelitian kualitatif. Macam dari penelitian kualitatif, menurut John Creswell pada tahun 1996, memperkenalkan 5 jenis metode penelitian kualitatif. Kelima jenis itu ialah yang pertama etnografi, fenomenologi, biografi, grounded theory, dan yang terakhir studi kasus. Untuk penelitian yang pertama yaitu penelitian etnografi. Kata etnografi dapat diartikan sebagai cara menulis tentang orang atau budaya yang berakar dari kata Yunani ethnos, yang artinya orang, dongeng, kebangsaan, dan lain-lain, dan grafi yang berarti menulis. Sebagai contoh penelitian etnografi ini, Sophie Groth menulis sebuah disertasi dengan judul Educational Trajectories in Cultural Works, an Ethnographic Study of Multi-Ethnic Girls Across Different Levels of Schooling. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran pendidikan dalam masyarakat barat kontemporer dapat dicirikan oleh adanya ketegangan antara peningkatan standarisasi dan indikator kinerja dan juga kekhawatiran tentang bagaimana kaum muda berhubungan dengan sistem pendidikan dan masa depan mereka. Kemudian selanjutnya ada penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi ini hendak mengungkap pengalaman hidup seseorang, komunitas, atau sejenisnya terkait dengan sebuah fenomena atau kejadian yang pernah dia alami. Contohnya, ada fenomena ditolaknya jenazah perawat pejuang COVID-19. Penelitian fenomenologi ini dapat mengungkap bagaimana perasaan keluarga dari jenazah yang ditolak tersebut. Apa yang ia lakukan ketika masyarakat menolak anggota keluarganya. Fenomenologi ini hendak mengungkap perspektif terdalam dari individu tentang pengalaman dan keyakinan individu tentang fenomena yang dialaminya dari perspektif individu maupun perspektif komunitas. Yang ketiga, ada penelitian biografi. Penelitian biografi menurut Denzin pada tahun 1989 mendefinisikan metode biografi sebagai studi yang menggunakan kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Sebagai contoh, kita ingin melakukan penelitian tentang pergerakan kaum perempuan dalam emansipasi wanita. Nah, dalam hal ini, kita bisa melihat sejarah perjuangan dari salah satu tokoh perjuangan emansipasi wanita asal Jepara, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dari sejarah perjuangannya, kita bisa melihat semangat Raden Ajeng Kartini dalam mempelajari bagaimana cara memperjuangkan hak dan kebebasan untuk para wanita. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian grounded theory. Grounded theory ini dapat dikatakan sebagai sebuah jenis penelitian atau pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menjelaskan sebuah fenomena dalam bentuk rumusan teori. Seperti contohnya, kita akan melakukan sebuah penelitian tentang segi-segi sosial budaya masyarakat Madura. Maka pada saat kita melakukan penelitian grounded theory, peneliti harus terjun langsung ke Madura tanpa membawa teori yang telah ia miliki dari literatur. Selanjutnya yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu. Sebagai contoh, saat kita ingin mengungkapkan implementasi program penuntasan kemiskinan. Nah, di situ kita bisa mengungkapkan dari berbagai aspek. Misalnya, kita bisa mendapat informasi dari sumber daya aparaturnya, kemudian dari sumber daya kelompok sasarannya juga, karakteristik kelompok pelaksana maupun karakteristik kelompok sasaran. Nah, selanjutnya macam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ada 5 macam. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sebagai contohnya adalah
Survei di suatu daerah mengenai kebutuhan akan pendidikan kewirausahaan atau studi mengenai kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang komputer. Di sini peneliti menjelaskan fakta tersebut dengan menggunakan hasil olahan data berupa presentase, rata-rata, kecenderungan, tren, median, dan juga modus. Nah, kemudian yang kedua ada penelitian korelasi. Sebagai contoh, misalkan penelitian tentang korelasi antara lingkungan kerja, motivasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian korelasi ini, ada upaya dari peneliti untuk menentukan tingkat hubungan antar variabel yang berbeda antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, yang ketiga yaitu penelitian kausalitas. Sebagai contoh, misalkan ada judul penelitian tentang pengaruh lingkungan kerja, motivasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dengan contoh tersebut, peneliti akan menganalisis mana yang menjadi variabel penyebab dan mana yang menjadi variabel antara dan juga mana yang menjadi variabel terikat atau tergantung. Selanjutnya, penelitian tindakan. Sebagai contoh, misalnya dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, ada penelitian tindakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar di dalam kelas, yang biasa disebut penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK, yang harus dilakukan oleh setiap guru yang mengajar di dalam kelas. Yang terakhir ada penelitian eksperimen. Nah, sebagai contoh penelitian eksperimen ini, misalkan penelitian tentang peningkatan kinerja 150 orang karyawan di suatu perusahaan dengan membagi karyawan tersebut dalam dua kelompok yang masing-masing beranggotakan 75 orang. Satu kelompok diberi perlakuan berupa pengikut sertaan mereka dalam workshop tentang budaya kerja, sedangkan kelompok yang lainnya tidak diikut sertakan. Selang beberapa waktu kemudian, katakanlah dalam 1 tahun, dilakukan pengukuran kinerja kembali. Ternyata kelompok yang mengikuti workshop budaya kerja prestasi kerja, mereka lebih baik daripada kelompok yang tidak diikut sertakan dalam workshop budaya kerja. Nah, untuk macam penelitian yang ketiga yaitu macam penelitian pengembangan. Macam penelitian pengembangan ada dua. Yang pertama yaitu penelitian formatif. Penelitian formatif adalah proses penelitian yang berupaya untuk mengembangkan secara lebih rinci dan mendetail tentang apa yang hendak diteliti. Kemudian yang kedua, studi rekonstruksi. Studi rekonstruksi adalah analisis penelitian yang menyelenggarakan proses pengembangan beberapa intervensi berfokus pada artikulasi dan spesifikasi prinsip-prinsip perancangan. Yang ketiga, yakni macam dan perbedaan penelitian dari beberapa aspek. Macam perbedaan antara penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian pengembangan jika dilihat dari beberapa sudut pandang dapat dilihat dari yang pertama tujuan, di mana penelitian kuantitatif menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Sedangkan penelitian kualitatif yakni memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman yang mendalam. Sedangkan untuk penelitian pengembangan mengedepankan pemecahan masalah yang terfokus pada kebaruan atau inovasi, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada model penjelasan, di mana penelitian kuantitatif penemuan fakta sosial tidak berasal dari persepsi subjektif dan terpisah dari konteks. Sedangkan perbedaannya pada penelitian kualitatif yaitu upaya generalisasi tidak dikenal karena perilaku manusia selalu terikat, konteks dan harus diinterpretasikan kasus per kasus. Sedangkan untuk penelitian pengembangan yakni bertolak dari fakta, masalah, potensi, tantangan, kebutuhan yang nyata memang mesti direspon dengan sistematik, sengaja, bertujuan, dan segera. Perbedaan yang ketiga terletak pada generalisasi, di mana penelitian kuantitatif yaitu deduktif dan deduksi dari teori tentang apa yang akan diamati, sedangkan penelitian kualitatif yaitu berasumsi bahwa setiap individu, budaya, latar adalah unik dan penting untuk mengapresiasi keunikan generalisasi bergantung pada konteks.
Sedangkan untuk penelitian pengembangan yaitu induktif, deduktif dari produk yang telah dibuat. Perbedaan keempat terletak pada nilai orientasi, di mana penelitian kuantitatif bertujuan untuk objektivitas, yaitu berusaha memelihara pandangan pribadi, kepercayaan, prasangka dari pengaruh pengumpulan data, dan analisis proses. Hal ini melibatkan interaksi atau wawancara, lalu berusaha membakukan proses, peranan sampel dalam studi adalah pasif. Sedangkan pengembangan kualitatif, yaitu mempercayai bahwa seluruh kegiatan penelitian terikat nilai, tidak menghindari isu nilai pribadi dinyatakan secara terbuka, dan mencoba memperagakan nilai yang terkait pada konteks. Sedangkan penelitian pengembangan yakni menciptakan suatu produk inovasi yang dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Macam dan perbedaan kelima yakni terletak pada metode, di mana penelitian kuantitatif yaitu bersifat terstruktur, formal, ditentukan terlebih dahulu, tidak luas, dijabarkan secara rinci terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yaitu historical, etnografis, dan studi kasus. Sedangkan untuk penelitian pengembangan yakni terletak pada deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Perbedaan yang keenam terletak pada subjek, di mana penelitian kuantitatif, pengamatan terstruktur yang non-partisipan, wawancara, seni terstruktur dan formal, administrasi, tes, dan kuesioner, eksperimen penelitian, survei, eksperimen kuasi. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yaitu terletak pada jumlah subjek, penelitian kecil yaitu terletak pada teknik sampling bertujuan purposive sampling. Sedangkan untuk penelitian pengembangan pada subjek ini terletak pada jumlah subjek penelitian kecil yaitu terletak pada teknik sampling bertujuan purposive sampling, kuesioner, dan eksperimen. Macam dan perbedaan penelitian yang ketujuh yakni analisis data, di mana penelitian kuantitatif deduktif secara statistik menghasilkan data secara numerik yang biasanya dianalisis secara statistik. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu induktif, model-model, teori, konsep, metode perbandingan tetap, biasanya data dianalisis secara deskriptif yang sebagian berasal dari wawancara dan catatan pengamatan. Sedangkan untuk penelitian pengembangan bersifat kualitatif, naratif, perhitungan, dan kuantitatif. Yang kedelapan yakni frasa kunci, di mana penelitian kuantitatif yaitu bersifat eksperimental data, numerik, empirik, dan statistikal. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif, naturalistis, dan berorientasi kata. Sedangkan penelitian pengembangan yakni deskriptif, evaluatif, eksperimental, dan statistikal. Yang kesembilan yakni instrumen penelitian, di mana penelitian kuantitatif, inventorim, kuesioner, skala, skor tes, dan indikator. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu tape recorder, catatan lapangan, dan peneliti merupakan instrumen itu sendiri. Sedangkan untuk penelitian pengembangan yakni inventory, kuesioner, skala, skor tes, indikator, catatan hasil observasi lapangan. 10. Masalah. Penelitian kuantitatif yaitu mengontrol variabel dan validitas. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu memakan waktu, prosedur tidak baku, reliabilitas, dan keabsahan data. Sedangkan penelitian pengembangan yakni tahap penyebarluasan. Macam dan perbedaan penelitian yang terakhir yakni tahapan, di mana penelitian kuantitatif selalu diawali dengan permasalahan yang jelas dan diurai secara empirik dan teoritik, yaitu pendahuluan. Secara umum, proses penelitian kuantitatif antara lain, yang pertama sumber masalah, kedua rumusan masalah, 3 pengajuan hipotesis, 4 pendugaan terhadap hubungan antar variabel, 5 menyusun instrumen penelitian, 6 mengumpulkan dan menganalisa data, 7 penemuan sesuai hipotesis,
dan yang kedelapan yakni kesimpulan. Sedangkan penelitian kualitatif yakni proses tidak diawali dengan permasalahan yang jelas, sehingga peneliti harus melakukan pengamatan-pengamatan secara umum dan kasar terhadap objek serta berulang-ulang. Prosesnya antara lain yang pertama tahap deskriptif, yang kedua tahap reduksi, yang ketiga tahap seleksi, dan yang keempat proses memperoleh data dilakukan secara sirkular dan berulang-ulang dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber. Sedangkan untuk penelitian pengembangan, yakni proses penelitian pengembangan diawali dengan potensi atau masalah yang muncul di lingkungan peneliti. Kemudian peneliti menetapkan produk apa yang akan dihasilkan sebagai solusi atas masalah tersebut. Merujuk pada Sugiono tahun 2010, tahap-tahap penelitian pengembangan antara lain yang pertama potensi masalah, 2 pengumpulan data, 3 desain produk, 4 validasi desain, 5 revisi desain, 6 uji coba produk, 7 revisi produk, 8 uji coba pemakaian, 9 produk, 10 produksi massal. Berlanjut pada materi yang keempat, yakni manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian kualitatif, yaitu dapat menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Metode yang tepat dalam menguraikan masalah-masalah atau ilmu sosial politik, memberi ruang bebas pada peneliti untuk terus mencari tahu tentang kasus tertentu. Selain itu juga dapat bermanfaat untuk sumbangan studi khusus yang tidak dapat diteliti dengan penelitian biasa. Yang kedua, manfaat penelitian kuantitatif, berupa inferensi, generalisasi, dan prediksi. Dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti menguji teori-teori yang sudah ada. Dampak dalam kehidupan dapat memberikan suatu pemecahan masalah yang tidak hanya spesifik, akan tetapi mencakupi keseluruhan atau bisa digeneralisasikan. Dan manfaat yang terakhir, ketiga, yakni manfaat penelitian pengembangan, adalah dimanfaatkan untuk menciptakan suatu produk yang unggul, efektif, efisien, dan bermakna. Pengembangan teoritik dari hasil penelitian dan pengembangan adalah ditemukan teori baru yang bisa digeneralisasikan. Dampak dari hasil penelitian pengembangan adalah semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan inovasi. Materi yang kelima yakni aktivitas penelitian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan hasil sintesis dari proses berpikir ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau pemecahan masalahnya melalui kajian data empiris dalam suatu langkah-langkah kegiatan ilmiah atau penelitian. Adapun syarat dari metode ilmiah yang pertama yaitu objektif. Artinya pengetahuan itu sesuai dengan objeknya atau didukung metodik fakta empiris. Yang kedua, yaitu metodik. Artinya, pengetahuan ilmiah diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik. Artinya, pengetahuan ilmiah itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri dengan sendirinya, satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan yang keempat, yaitu universal. Artinya, pengetahuan tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang melalui eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten. Adapun tahapan dari metode ilmiah, yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menguji hipotesis, dan yang kelima merumuskan kesimpulan. Materi yang keenam yakni masalah penelitian. Yang pertama, pengertian masalah. Masalah menurut Setiosari pada tahun 2010 diartikan sebagai adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau antara sesuatu yang ideal dan kenyataan yang tidak atau kurang ideal. Masalah penelitian adalah sesuatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya memerlukan penelitian. Jenis masalah dalam penelitian. Bentuk atau jenis rumusan masalah penelitian dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi atau level of explanation. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif.
Nah, yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel ataupun lebih. Contohnya, contoh rumusan masalah deskriptif yaitu yang pertama, seberapa baik kinerja Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum? Nah, beberapa contoh di atas terlihat bahwa setiap pertanyaan penelitian berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Nah, untuk yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu atau lebih variabel pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada tingkat waktu yang berbeda pula. Contoh rumusan masalahnya adalah yang pertama, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari negeri dan dari swasta? Nah, satu variabel yaitu prestasi belajar pada dua sampel, yaitu sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Nah, contoh yang kedua, adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara murid yang berasal dari keluarga guru, pegawai swasta, dan juga pedagang? Nah, di situ terdapat dua variabel dan juga tiga sampel. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu adakah perbedaan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah antara SD, SMP, dan SLTA? Di situ terdapat satu variabel untuk dua kelompok pada tiga sampel. Kemudian yang ketiga adalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiproral. Nah, yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul secara bersama. Contohnya yaitu, adakah hubungan antara jumlah S yang dijual dengan jumlah kejahatan terhadap murid sekolah? Variabel pertama adalah penjualan S, yang kedua adalah kejahatan. Kemudian yang kedua hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen dan juga variabel dependen yang mempengaruhi. Contohnya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Pendidikan orang tua merupakan variabel independen, sedangkan prestasi belajar merupakan variabel dependen. Yang ketiga, ada hubungan interaktif atau resiprokal. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui nama variabel dependen maupun variabel independennya. Contoh, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di Kecamatan Giri. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu syarat masalah penelitian. Tidak semua masalah dapat diangkat menjadi masalah penelitian, seperti Halley dan Cummings dalam Sastra Asmoro dan Ismail pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa agar suatu masalah layak untuk diangkat menjadi masalah penelitian, maka diperlukan syarat-syarat yang disingkat sebagai VINER, yaitu kepanjangan dari visible, interesting, novel, ethical, dan relevant. Yang pertama ada visible atau kemampu laksanaan. Merupakan suatu masalah penelitian yang dapat dijawab dengan penelitian, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti aspek metodologi khususnya tentang besar sampel, di mana untuk penelitian kuantitatif harus memenuhi jumlah sampel minimal atau jumlah harus berdasarkan hasil perhitungan rumus, besar sampel, biaya, sarana, waktu, dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan teknis tersebut dapat menentukan apakah masalah dapat dijawab melalui penelitian ataupun tidak. Kemudian yang kedua yaitu interesting atau menarik. Peneliti harus memiliki minat dan ketertarikan terhadap masalah penelitiannya. Seseorang yang tertarik terhadap sesuatu
maka akan lebih semangat untuk berupaya dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dan seideal mungkin sesuai dengan tujuan dan juga target. Kemudian yang ketiga yaitu novel atau memberi nilai baru. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan sesuatu hal yang baru. Dengan kata lain, hasil penelitian yang dilakukan apakah dapat menguatkan, melengkapi, membantah, atau bahkan berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang keempat yaitu ethnical atau etnis. Penelitian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan etika. Etika merupakan ilmu tentang benar atau salah, atau tentang hak dan juga kewajiban, sementara etis adalah hal yang sesuai dengan etika yang telah berlaku dan disepakati secara umum. Kemudian yang kelima, ada relevan. Penelitian yang dilakukan harus relevan dengan ilmu pengetahuan, khususnya sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Penelitian juga harus relevan dengan keadaan saat ini yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan ditujukan untuk meningkatkan atau mengembangkan keilmuan dan penelitian secara berkelanjutan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian adalah penjelasan lengkap tentang apa, what, topik subjek, penelitian, dan masalah penelitian yang kita pilih, serta mengapa atau why melakukan penelitian pada topik dan lokasi tersebut. Latar belakang penelitian atau research background adalah bagian pertama yang sangat penting dalam penyusunan artikel ilmiah, KTI, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dengan membaca latar belakang, sudah dapat diketahui apakah pemecahan masalah penelitian yang akan dilakukan termasuk manageable ataukah researchable. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah pengklasifikasian informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita. Bila ada hasil-hasil yang bertentangan, bila ada suatu kenyataan, dan kita bermaksud menjelaskannya melalui sebuah penelitian tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dengan adanya rumusan masalah pada penelitian, akan menjadi sebuah penelitian itu sangat jelas apa yang ditanyakan dan apa yang ingin diketahui sebagai jawaban dari penelitian tersebut. Sebagai contoh perumusan masalah dalam suatu penelitian dengan judul Studi Komparatif Penggunaan Metode Diskusi dengan Metode Cerita dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Maka dapat kita rumuskan perumusan masalahnya dapat dibuat yang pertama tentang bagaimana prosedur penggunaan metode diskusi dan metode cerita dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Kemudian contoh yang kedua, apakah ada perbedaan tingkat efektivitas penggunaan kedua metode tersebut? Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga, apakah ada hambatan dalam penggunaan kedua metode tersebut? Syarat pertanyaan penelitian. Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara tiga seperti yang ada di bagan. Yang pertama yaitu tentang apa yang seharusnya terjadi atau perspektif dan juga apa yang sebenarnya terjadi atau deskriptif. Kemudian tentang what is needed atau apa yang diperlukan dan juga what is available, apa yang tersedia. Kemudian tentang what is expected, apa yang diharapkan, dan what is achieved, apa yang dicapai. Berikut ini merupakan contoh pertanyaan penelitian. Yang pertama pada penelitian kuantitatif. Apakah produk mempengaruhi pembelian tak terencana di toko abadi secara signifikan? Kemudian yang kedua, contoh penelitian kualitatif. Bagaimana kemampuan guru fisika di SMA Tunas Bangsa dalam menggunakan teknologi untuk kegiatan pembelajaran? Kemudian penelitian yang ketiga yaitu penelitian pengembangan. Pertanyaannya, bagaimana mengembangkan mobile learning berbasis Android untuk meningkatkan prestasi belajar biologi peserta didik? Nah, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.